Gua pengen tahu cara gimana sih? Oh iya benar. Boys and girls, selamat datang di konten terbaru kami, Cerita Nakalku. Di konten kali ini gue bakalan ngobrol bareng sama narasumber dan dia bakal bercerita tentang kenakalan dia di masa SMA-nya. Mau tahu dia siapa? Gue langsung panggilin aja deh. Ini dia, Jun. Yo man, what's up? Oke. Woi, mana nih penonton nih? Tepuk tangannya mana dong? Wah, gitu dong. Terserah mania. Mantap. Mantap. Gue punya salaman khas. Oh, apa itu? Yoi. Apa? Salaman khas. Salaman khas. Gua baik aja men. Kita di sini bakalan ngobrol bareng dan di sini narasumber bakal bercerita tentang kenakalan dia semasa di SMA. Jun, perkenalkan diri dulu. Oke, guys, buat viewers Terserah Mania, salam sejahtera. Gua Junian. Nama asli gua sebenarnya Juniawan Iskandar. Juniawan Iskandar. Juniawan Iskandar. Tapi karena gua hidup di Bogor, namanya jadi kan misalnya nih Gunawan dipanggilnya pasti Wawan kan? Wawan, apa enggak Igun? Iya, Igun. Pasti panggil Gugun. Iya benar. Nah, gue Juniawan. Okay. Makanya gue dipanggil Jujun ketika SD sampai SMA. Tapi ketika lu kuliah berubah lagi nggak tuh? Ketika kuliah berubah. Jadi? Nama gue dipanggil, ada yang manggil gue Juni, ada yang manggil gue Junian, ada yang manggil gue Jun. Tapi buat teman-teman yang dulunya teman SD itu atau teman SMP atau teman sekolah lah ya, dia tetap manggil gue Jujun. Jujun, oke. Nah Jun, boleh. seberapa nakal sih lu sebetulnya? Sebenarnya sampai bisa nyampe sini nih. Oke, siap. Sebenarnya gue gak nakal, gue cuman cara eksplorasi gue terlalu berlebih. Oh, kayak gimana tuh explore apa nih? Gue juga nggak tahu. Eksplorasi gue terlalu berlebih ketika masa remaja gue. Jadi gue pengen tahu yang namanya A, B, C, D. Oke lah, secara kasarnya mungkin gue pengen tahu cara gimana sih. Oh iya benar. Iya gak sih? Akhirnya gue lakuin gue sama mantan gue. Oh aja. Oke. Saya senang ini. Terus gimana? Terus gue pengen coba nyobain gimana caranya, rasanya sih. Apa tuh rasanya alkohol. Akhirnya gua pertama kali minum itu anggur merah. Oh iya. Dulu masih 7.500 men. Murah banget ya dulu ya. Iya, anjing sekarang mau 5.000 pusing. Emang bikin pusing sih. Emang bikin pusing, namanya juga alkohol gila. Itu 7.000 tuh zaman kapan tuh? 7.500 sekitar 2007-an ya. Sekitar 2007 itu satu botol. Satu botol men. 7.500. 7.500 satu botol men. Gue pernah disuruh sama teman gue tuh sempet beli kayak gitu tuh 20.000 itu zaman SMA ya? Apa 40.000 ya? Benar. Zaman SMA 20.000. 20.000 bener kan ya? Iya, gue pernah sempet tuh. Sampai gue ngeliat teman gue jackpot depan mata gue kan. Gue sempet gak mau nyobain kayak gitu gara-gara gue ngeliat teman gue nih. Akhirnya pada zaman kuliah tuh nyoba akhirnya gue juga. Enak kan? Emang enak. Chill men. Chill banget. Iya, betul. Asal takarannya pas. Betul, karena kan sebetulnya Amer juga buat ini ya pengobatan ya sebetulnya. Sebetulnya, benar. Iya, benar. Oke nih, kita langsung masuk ke pembahasan sebetulnya nih. Boleh men. Ini kan tentang, ini gue mau ngobrolin mengenai kenakalan lu di masa SMA. Karena lu dulu juga SMA terkenal juga tuh nakal banget tuh waktu zaman SMA nih. Nah gue pengen nanya nih, hal pertama apa nih yang lu lakuin pas lu pertama kali masuk SMA? Kenakalan apa yang pas pertama kali lu lakuin tuh pas lagi SMA? Kenakalan yang gue lakuin waktu pertama kali masuk SMA ya. Gua pas pertama kali perkenalan itu gua rada ngeledek senior. Gua tengilin senior gua tuh men. Waktu awal kali dan akhirnya
dan itu senior OSIS Iya. OSIS ya nggak sih? Iya, OSIS. Pertama kali kan ya. Iya, OSIS kan culun ya. Jadi gue ngerasanya anjing, gue dianjingin sama orang culun, gue nggak terima gitu. Oke. Akhirnya gue tantang dong Iya. si OSIS. Akhirnya gue dipanggil sama OSIS, katanya gue mau dipukulin. Nah, terus? Tapi ternyata nggak dipukulin. Ya. Cuma diomongin doang. Bacot doang. Beres. Itu kenakalan pertama. Itu yang pertama kali ya. Iya. Oke. Nah, ini kan lu terkenal banget nih kenakalan di SMA. Berapa kali sih lu bolak-balik ke masuk BP tuh? Ke BK? Masuk Udah berapa kali? ke ruang BK. Udah berapa kali kalau dihitung-hitung? Kalau dihitung-hitung sih cuman hitungan jari sih sebenarnya. Hitungan jari sih. Tapi jarinya banyak. Oh. Iya. Ini banyak. Apa Iya. jari kaki? Nah, di SMA nih pasti kan pernah nih lu pacaran kan ya? Pernah. Nggak Pasti mungkin lah. enggak lah. Pasti. Dan gue pengen nanya nih, Boleh. kenakalan apa yang lu pernah perbuat sama pacar lu tapi di luar konteks mesum? Oke. Pernah nggak lu? Kenakalan gua ketika pacaran di luar konteks mesum itu ngajak cabut sekolah mantan gua. Oh. Di luar konteks mesum. Di luar Dan di mesum. situ gua ngajak minum bareng anggur merah sama mantan gua. Di luar konteks mesum ya. Mesum ya, oke. Nah, lu di SMA pernah ikut tawuran gak sih? Kalau ikut tawuran, jujur gua pribadi gua nggak suka tawuran karena gua laki banget, gua lebih suka pet-petan. Oh, Satu by lawan one satu. ya. Iya, Iya benar, gue juga setuju. Gua lebih kalau suka itu. satu lawan satu. Iya, benar, Tapi benar. kalau untuk ikut doang, gua pernah ikut. Pernah ikut Gua lo, pernah ikut. cuman ikut doang. Ikut doang. Gak sampai yang ini ya. Yang Oh, nggak iya. nyampe lah kayak gitulah. Lepas-lepas gitu kan, nggak lah. Gua Lagi nggak. juga gue kalau misalkan gue mikir gitu, gue nih cowok gitu ya. Gue nggak ikut tawuran bukan masalah apa, gue masih menghargai nyawa gue gitu. Benar men. Iya kan, gue tuh sebagai cowok gue bertanggung jawab atas nyawa yang gue udah dikasih gitu dari Tuhan, dan juga udah ibarat orang tua gue udah ngegedein gue kan. Itu banget. Masa gue nyanyain buat tawuran gede-gede Iya, doang, iya. anjir. Punya nama cuma 3 tahun doang. Iya, iya Pas bener. SMA doang. Iya bener. Buat apa? Iya, buat kan? apa pas kuliah mah? Ya udah. Udah Terus mulai ya, beres kan. Iya bener. Damai lagi, temenan lagi. Iya rugi. Bener. Soalnya gini loh, ketika tawuran itu kenapa gua nggak doyan? Yang pertama, gua takut sama yang namanya cerulit. Yang pertama, atau sajam lah ya. Gua takut sama yang namanya sajam. Yang kedua, bener apa kata lu tadi, menghargai nyawa. Dan yang ketiga, menurut gua culun. Dan yang keempat, itu gimana ya? Nggak ini banget lah, nggak anak SMA banget lah kalau menurut gua pribadi ya. Iya. Karena itu bukan suatu karya dan nggak mesti dibanggain Iya. kalau tawuran itu. Kalau menurut gua pribadi, karena masih banyak lu bisa ngasilin karya sesuatu yang bisa dikenal sama orang dan itu abadi. Iya betul banget, benar banget, setuju banget sih. Dan kalau bisa dibilang sih yang namanya tawuran itu kan bukan ajang ya. Bukan aja man. Dan juga faktor-faktornya juga banyak yang gak jelas. Asli. Itu gara-gara temen lu diselingkuhin terus wah anjing nih, wah gitu doang anjing, langsung wah mana nih orangnya. Solidaritas katanya men. Ujung-ujung mah kalau ketangkap polisi udah pada amat. Udah lu aja, yang lainnya udah mati anjing. Udah kelar anjing. Sampai di apa, sampai gue sempet denger cerita ada yang ditelanjangin lah, ditaruh di jalan tol lah. Anjir. Temen-temennya mah ya udah Tinggalin aja. Iya, tinggalin aja udah. Tinggalin aja. Anjing. Makanya itu gua amat sangat gua nggak anti banget sama tawuran. Jujur. Oke. Gua anti banget. Lu nih di SMA pernah pindah sekolah nggak sih? Gua di SMA pernah gua pindah sekolah. Pernah pindah sekolah. Gua pernah pindah sekolah. Faktornya kenapa tuh? Sebenarnya faktornya itu dari gua pribadi sih gua nggak mau ya pindah. Cuman karena berhubung pilihannya lu mau naik kelas, ya lu harus pindah, harus cabut. Kalau lu gak mau cabut, lu tetap tinggal kelas. Terus gue cabut. Oke. Faktornya sih ya karena banyak beberapa yang nggak bisa diterima sama sekolah itu karena gue melanggar dari ketentuan di sekolah itu. Oke. Memang
dari lu sendiri ya udahlah, lu lebih baik pindah dan tetap naik kelas ya dibandingin lu harus tetap di situ dan nggak naik kelas karena malu sih parah sih. Iya, berarti lu pas lagi nih lu pindah sekolah nih, lu ngerasain perubahan gak sih pas lu pindah tuh? Perubahan itu pasti sih ya. Gua mesti yang pertama gua mesti berbaur dulu sama orang baru. Terus yang kedua gua mesti ngikutin gaya hidup mereka, sedangkan gaya hidup gua di sekolah yang lama kan berbeda. Iya benar. Adaptasi lah, simpelnya. Oke. Lo di di SMA yang baru tuh lo dapet ini nggak sih dampak positif gak sih pas lo pindah? Dapat gua dampak positif. Yang pertama dampak positif gua jadi lebih open minded. Yang pertama lebih jaga sikap. Yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga gue lebih ke ya udahlah, gue sekolah aja lah, nggak mesti aneh-aneh lah, nggak usah lah, udah cukup lah explore gue selama di sekolah yang lama gitu kan. Oke. Tapi lo punya dong, maksud gue ada dan dampak negatifnya juga dong, nggak cuma positif doang ketika lo pindah ke situ. Ada dampak negatifnya, ada sih. Apa tuh? Dampak negatifnya lebih ke gue rasa percaya diri gue agak sedikit kurang karena gue anak baru kan. Oh iya. Belum bisa soal. Tapi pas awal-awal. Terus dampak negatif juga lebih ke relasi karena kan sekolahan lama dengan sekolahan baru. Karena gue lebih lama di sekolah yang lama gue dibanding sekolahan yang baru gue. Nah dari relasi kenapa gue bilang nggak begitu bagus karena sekolahan yang baru gue kurang produktif anak-anaknya dan lebih sering tawuran. Itulah dampak negatifnya. Berarti pas lu pindah tuh masih suka ikut tawuran apa enggak sih? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Lu di situ nakal mah masih ada tapi nggak separah yang lama. Nggak separah yang lama benar. Nakal wajar anak SMA lah cabut. Oke. Lu udah berkeluarga, udah lulus dari SMA, udah kuliah juga, udah tamat, udah kerja juga lagi kan. Lu punya nggak sih rasa penyesalan ketika lu dulu melakukan suatu hal yang nakal gitu? Yang lu sekarang sesalin ada nggak sih? Sebenarnya gue nggak pernah nyesel ya sama yang gue lakuin dulu ya. Kenapa gue nggak pernah nyesel? Yang pertama itu suatu proses, itu yang pertama. Makanya gue gak pernah nyesal. Kalau gue gak pernah ngelakuin suatu proses itu, gue gak akan bisa kayak sekarang. Maksudnya walaupun sekarang gak jauh lebih baik ya, tapi gue tahu lah gitu ketika gue ngelakuin hal yang waktu dulu gue pernah lakuin, itu dampaknya bakal kayak gini loh. Kayak gitu. Makanya gue gak pernah nyesal. Itu suatu proses dan pembelajaran. Jadi semua itu tetap ada ini ya. Ada ininya hikmahnya. Atau ada faedahnya. Iya benar. Pakai idgham boleh? Boleh. Faedah. Sebenarnya penyebab lu itu bisa nakal kayak kemarin tuh kenapa sih sebenarnya? Dari kan gue tahu lu tuh dari zaman SD ya. Penakalan lo tuh udah mulai dari zaman kecil gitu ya, yang gue tahu gitu sih. Karena gue sama dia tuh sebenarnya udah kenal juga. Pertama kali penyebab gua nakal itu sebenarnya ya lebih pengen nge-explore sih. Jujur ya, jujur lebih pengen mengeksplor segimana sih gitu loh. Gua bisa ngelawan dia zaman SD nih. Karena gua di situ ngeliat tontonan dulu kan Dragon Ball, iya benar. Gue ngeliat Dragon Ball jadi super saya, nonjok orang nyampe mental. Nah gue mau nge-explore dong di situ. Gimana sih caranya kayak gitu? Gue pengen nonjok orang, ternyata ketika gue tonjok orang nggak mental malah dia nonjok balik. Akhirnya jadilah berantem. Nggak terima. Di situlah mulai berantem. Nah buat kalian nih KPI, tolonglah yang kayak gitu tolong disusun ya untuk tontonan anak ya, atau orang tuanya tolonglah dampingi anaknya ketika anaknya nonton tontonan yang memang di situ ada tindakan kekerasan atau seksual berlebih, jadi agar lebih tertata gitu. Atau
boleh nonton kayak gitu, tapi lebih diedukasi lagi. Itu hanya kartun loh, itu bohongan loh. Iya benar. Seperti itu sih. Dia cuman itu doang. Lagian juga Sandy itu tupai, nggak usah disensor. Tupai pakai begini disensor. Aneh ya, nggak masuk gitu loh. Siapa yang nafsu sama tupai? Tapi kenapa artis-artis yang penyanyi dangdut kok nggak disensor, anjir? Dengan Kan aneh gitu lah, kan? Aduh, emang aneh sih Aneh, ya TV sumpah. sekarang ya. Aneh Padahal banget. yang sebetulnya itu nggak perlu disensor, malah disensor. Malah disensor. Yang harusnya disensor malah dikasih lihat. Malah dikasih lihat. Aduh. Biar apa? Masalahnya Gitu. TV itu yang pertama kali, ibaratnya anak kecil tuh yang pasti pertama kali dilihatnya TV. TV karena akses paling mudah. Iya, Hmm. benar. YouTube kan masih bisa dikontrol. Iya, kan, masih ada dikontrol, YouTube. masih bisa di-hide Iya. untuk konten-konten yang beberapa yang memang kurang bagus. Iya. Benar nggak? Iya Sama benar. orang tuanya masih bisa diblok lah sama orang tuanya. Betul. Sedangkan TV kan ya udah nonton gitu. Iya. Karena nasional kan Hmm. dibukanya. Pokoknya itu berarti dari pendapat lo semua itu dari tontonan dan dari lingkungan juga Lingkungan, ya mempengaruhi ya. Oke. Lu ada pesan gak sih buat anak-anak nih yang baru mau pada bandel dan lagi-lagi bandel-bandelnya nih, biar ibaratnya biar gak ada rasa sesal di hari tuanya gitu. Kalau lu kan emang gak punya karena lu orangnya nggak explore gitu ya. Tapi Oke. kalau misalkan mereka nih yang takutnya ketika udah tuanya itu menyesal gitu. Menyesal ya. Nah, lu ada pesan nggak buat mereka? Buat gua sih pesannya satu, lu nakal boleh, tapi lu diimbangin sama prestasi lu. Karena ketika lu nakal tapi lu punya prestasi, nah itu kan balance tuh ya, yin dan yang ibaratnya Iya, iya. kan. Balance. Jadi pas lu dijudge nakal, lu punya suatu prestasi, gua punya bukan nakal doang gitu loh. Gua ada loh ini, itu, gua punya piala ini, gua punya piala itu. Ya kalau secara simpelnya bahasa umumnya lah, nakal boleh, goblok jangan. Nah, benar. Itu bahasa umumnya. bahasa umum. Tapi kalau bahasa gue pribadi, nakal boleh, tapi pada tempatnya dan harus tepat takarannya. Tapi lu punya ini nggak sih sebelum tutup nih, punya kenakalan yang benar-benar lu banggakan itu atau benar-benar emang wah itu nakal banget deh? Ada nggak ya? Ada sih. Kenakalan yang gue banggain itu ketika gue nakal nyoba gimana caranya gue punya bisnis dan di situ gue minjem ke orang tua, otomatis nakal dong. Iya. Ya nggak sih, ngutang itu nakal menurut gue. Oke. Ya, karena itu penuh keberanian. Sesuatu yang penuh keberanian itu nakal menurut gue. Nah, di situ gue coba bisnis, itu kenakalan yang gue banggain. Tapi berprestasi. Yoi, itu yang gue maksud, men. Dan sekarang dia udah punya usaha di sneaker ya? Di sneaker ada, di parfum pun ada, di kacamata pun ada. Maka gue pakai kacamata. Wow. Silakan kalau lo mau promosi apa? Untuk kacamatanya sih, gua belum ada brand ya. Gua masih mikir karena ini masih sounding sih. Tapi kalau untuk parfum, gua udah ada brand. Apa tuh? Ini men, ini parfum gua men. Wangi nggak sih men? Wangi sih pak. Dari tadi gue nyium kok. Oh wangi lu kok. nyium ya men ya. Iya. Untuk parfumnya itu yaitu jasmine. Smell, just smell. Ya. Oke. Cuma wangi. Just smell. Kalau untuk sepatu, Shadow Shoe Store. Shadow Shoe shoes. Store, Shoe Bogor, ya. Oh. Shadow Shoe Store. Itu semua di Instagram. Di Instagram. Jadi Nanti lu boleh dicek ya. dicek langsung Di bawah. aja, benar-benar. Nanti kita bakal kasih link Linknya. below ya. Mm. Oke, segitu aja kali ya. Gue terima kasih banget udah. Yups. Thank you banget Jun udah main kesini ya Jun. Yups, Oke. man. Jadi buat semuanya thank you banget udah nonton konten ini. Stay safe, stay
chill, stay. Pokoknya stay aja. Iya. And stay tune terus Yo, ya. stay tune terus dong. Yo. Ini konten gila juga nih, cerita-cerita. Ya ntar kalau misalkan kalian juga pengen ikut cerita sesuatu bisa komen di bawah ya. Boleh, Kalau kalian boleh. punya cerita kalian komen di bawah, nanti kita undang juga ke sini ya. Thank you banget udah nonton ini. See you on the next content. Terakhir, terserah mania. Mantap. Oke, see you on the next content. Bye-bye. Bye.